bajak dikenal dengan istilah luku dan tenggala, merupakan sebuah alat di bagian pertanian yang digunakan untuk mengemburkan tanah sebelum melakukan penanaman dan penaburan benih. Juga merupakan salah satu alat paling sederhana dan berguna dalam sejarah. Pada awal masa pertanian mulai berkembang, manusia hanya menggunakan sekop. Adalah mudah bagi penduduk yang tinggal di daerah yang sangat subur seperti di tepi sungai, di mana banjir tahunan selalu memperbarui tanah di daerah tersebut. Tetapi untuk secara teratur bercocok tanam di daerah yang kurang subur, tanah harus digemburkan terlebih dahulu agar setelah dapat membuat alur untuk menabur benih. Tujuan utama dari membajak adalah untuk membawa tanah bagian dalam yang subur ke permukaan. Bajak biasanya ditarik oleh seekor sapi. Walau demikian, di beberapa daerah di negara miskin dan berkembang, bajak ditarik oleh kuda. Sedangkan di negara-negara maju sudah dipergunakan mesin bajak bertenaga bahan bakar fosil. Sedikit sejarah tentang bajak. Pembajakan dimulai dari kegiatan mencangkul ketika pertanian pertama kali berkembang. Cangkul dan alat serupa digunakan di daerah di mana banjir tahunan mengembalikan kesuburan tanah. Seperti di pinggir sungai Nil, cangkul digunakan untuk membuat alur tanam atau furau. Untuk menanam benih, cangkul merupakan inovasi yang dikembangkan secara independen antara suku dan budaya. Mencangkul masih menjadi metode pengolahan tanah di negara tropis dan lahan pertanian yang curam. Namun petani modern masih menggunakan cangkul meski jarang untuk mengolah bagian tanah yang sempit ketika menggunakan traktor tidak efisien. Bajak art ditemukan di Mesir. Diperkirakan pada awalnya ditarik oleh manusia, tetapi setelah domestikasi sekitar tahun 6000 sebelum Masehi yang lalu oleh peradaban lembah Sungai Indus, digunakan sebagai penarik bajak art. Bagian yang menyentuh tanah adalah bagian yang runcing, yang bergerak dan membuat rekahan alur sepanjang tanah. Art lebih cocok digunakan pada tanah yang mengandung lempung atau pasir yang secara alami disuburkan dengan banjir tahunan seperti di lembah Sungai Nil dan sekitar wilayah subur. Bajak singkal berkembang terutama di daerah yang tidak mendapatkan banjir tahunan dalam mengembalikan kesuburan tanah. Biasanya di daerah yang jauh dari sungai pada wilayah dengan tipe seperti ini. Tanah harus dibalik secara berkala agar kesuburan tanah bagian dalam naik ke atas sehingga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Desain bajak singkal memungkinkan penetrasi yang lebih dalam sambil mengangkat tanah dan dari bagian dalam agar menuju ke permukaan, dan tanah di bagian permukaan menjadi turun dengan cara membaliknya. Desain bajak singkal yang terbuat dari kayu cenderung rapuh dan mudah rusak jika bekerja di tanah yang berat. Selain itu, untuk penetrasi yang lebih dalam pada tanah yang berat, bajak singkal dari kayu tidak bisa digunakan. Sebelumnya, bajak di Cina dibuat terutama dari kayu kecuali bagian mata bajaknya yang terbuat dari logam. Inilah era pertama mulai diketahui penggunaan logam atau besi pada bajak untuk menambah berat bajak dan meningkatkan kekuatannya terhadap tanah. Peradaban Romawi mulai mengembangkan bajak serupa dengan ditambahkan roda pada abad ketiga dan keempat Masehi. Desain bajak atau singkal tidak berubah selama kurang lebih 1000 tahun. Perubahan mendasar baru terjadi ketika dimulainya abad pencerahan Joseph Paul Jambi di Rohetman mendesain bajak Rohetman. Perkembangan dalam ilmu metalurgi telah membawa perkembangan bajak menjadi lebih terencana dengan logam panduan besi yang lebih tebal, namun lebih lunak untuk mata bajak agar tidak mudah patah. Mata bajak yang melengkung lebih mudah diperbandingkan mata bajak yang patah.
Seringkali mata bajak yang patah harus diganti dengan yang baru. Perkembangan berikutnya tidak terlepas dari penemuan mesin uap yang serbaguna dan dapat digunakan di berbagai tempat. Kendaraan penarik lalu digunakan untuk menarik mesin bajak sehingga menggunakan hewan sebagai tenaga penarik mulai berkurang. Seiring dengan peningkatan kekuatan traksi, mesin traksi atau traktor, jumlah baris yang mampu ditarik oleh traktor semakin bertambah. Desain bajak semakin berat untuk menambah kedalaman pembajakan atau subsoiler, dan implementasi bajak digabungkan dengan garu, penanaman benih, dan pemberi pupuk sehingga pekerjaan di lahan usaha tani menjadi lebih efisien. Saksikan terus ulasan penjelasan tentang pertanian di Jawa Dwipa Channel.